Bab 670 berani mengaku nomor satu. Namun, sekarang ini Valentino adalah pelanggan. Pelanggan adalah raja, Kak Fanny juga tidak akan membantunya. Jadi Wendy hanya bisa menelan semua kekesalannya. Tentu saja, dengan sifatnya, dia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Tuan Valentino, menurutmu bagaimana kita akan menangani masalah ini? Reese berjalan mendekat untuk menanyakan pendapat Valentino. Suruh mereka keluar dulu, jawab Valentino pelan. Baik. Reese melambaikan tangan pada Deska. Kejadian seperti ini telah menghilangkan minat mereka untuk bermain. Tanpa basa-basi, Deska langsung meminta Kak Fanny membawa anak buahnya keluar. Baru saja Kak Fanny menarik gagang pintu itu sudah didorong dengan kasar hingga terbuka oleh seseorang. Bu! Pintu ruang pribadi itu langsung mengenai muka Kak Fanny, membuat Kak Fanny kesal. Sial! Aku ingin lihat siapa yang begitu hebat sampai memanggil semua LC. Apa aku sudah mengizinkan kalian memanggil mereka semua? Setelah pintu ruang pribadi terbuka, seorang pria kekar dan botak masuk terhuyung-huyung dalam keadaan mabuk. Dengan mata melotot, pria kekar itu menunjuk Liz dan Valentino sambil mulai memaki. Pria botak ini masih bertelanjang dada, terlihat ada banyak tato di tubuhnya. Sebuah tato naga di bahunya terlihat sangat mengerikan. Melihat pria botak ini, Kak Fanny pun sedikit takut. Wendy dan para LC lain juga kaget, mereka segera berdiri di pinggir. Katakan, siapa yang menyuruh kalian memanggil semua LC yang ada? Apa aku sudah mengizinkannya? Teriak pria botak itu. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba ada 20 lebih anak muda yang menerobos masuk. Semua anak muda ini berdiri di belakang pria botak. Namun, melihat hal ini, baik Liz dan Valentino yang sedang duduk di sofa ataupun Deska yang sedang berdiri di pojokan tidak terlihat takut sama sekali. Mereka malah merasa ini sedikit lucu. Kamu ini bodoh ya? Liz melirik pria botak dengan alis mengernyit. Dia tidak mengerti kok bisa ada orang sebodoh itu yang sengaja masuk ke mulut harimau. Liz bahkan tidak ingin memanggil pengawalnya untuk menghadapi dia. Brengsek! Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Tahu tidak aku ini preman mana? Di area ini tidak ada yang berani mengaku sebagai nomor satu selain aku, Jamal Prasetyo. Kata pria botak dengan bangga. Wendy mendengus, tangannya disilangkan di depan dada seperti biasa sambil menatap Valentino dengan senyum sinis. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Pikir Wendy dalam hati. Jangan lihat Jamal ini berperawakan biasa saja. Dia punya banyak sekali anak buah di seluruh zona pengembangan kota Vero ini. Reese yang ada di samping memang terlihat lumayan berduit, tapi terkadang uang juga tidak berdaya saat menghadapi beberapa jenis orang. Kak Fanny, kalian keluar saja dulu. Ada yang harus kurus. Pada saat ini, Deska angkat bicara. Kata-katanya ini langsung memupuskan harapan Wendy yang ingin menonton keramaian. Oh, ya baiklah. Kak Fanny tertegun sejenak, kemudian mendesak 20 lebih LC yang ada untuk pergi. Kedua belah pihak ini adalah bos besar, dia tidak berani menyinggung keduanya. Pada saat ini, Jamal sudah memasang muka sombong. Namun, ketika mendengar suara ini, senyum di wajahnya menghilang seketika. Otaknya yang linglung karena alkohol itu langsung tersadar. Kemudian, Jamal menoleh perlahan dengan susah payah lalu melihat ke belakang. Brak! Setelah Kak Fanny dan yang lain pergi, Deska langsung menendang pintu ruang pribadi itu hingga tertutup. Mata Jamal melotot saat melihat punggung Deska, Jamal menelan ludah dengan susah payah. Jamal memiliki rabun jauh, tapi dalam jarak sedekat ini, dia tetap bisa membedakannya. Sial, hal apa yang mau kamu urus? Melihat Deska menutup pintu, 20 lebih anak muda di belakang Jamal menunjuk sambil memaki Deska. Deska hanya sendirian, apa mungkin dia bisa menjatuhkan 20 orang sekaligus? Plak! Belum selesai anak muda ini bicara, Jamal tiba-tiba berbalik dan langsung menamparnya. Kak Jamal? Anak muda itu sedikit bingung. Diam kamu! Muka Jamal terus bergetar, dia memungkukan badan kepada Deska. Jamal, selama aku tidak ada di sini, ternyata kamu sudah berani menyebut dirimu nomor satu. Deska membalikkan badan perlahan. Dia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggung sembari menatap Jamal. Bu! Jamal tercekat, kakinya melemas dan dia pun berlutut di lantai dengan bunyi gedebuk kencang.
20 anak muda di belakangnya melongo ketika melihat ini semua. Mereka belum pernah bertemu Deska. Namun, dalam ingatan mereka secara bersamaan muncul nama Deska. Selain bos besar legendaris di zona pengembangan ini, ada siapa lagi yang bisa mempunyai kapasitas seperti ini hingga begitu ditakuti Jamal? Valentino dan Rhys sama sekali tidak tertarik melihat semua ini, mereka asyik minum teh dan mengobrol. Baik itu identitas ataupun pola pikir, mereka berdua tidak berada di level yang sama dengan Jamal. Kenapa tidak bicara? Di zona pengembangan ini kamu bisa mengaku sebagai orang nomor 1. Deska berjalan perlahan ke hadapan Jamal, badannya sedikit miring ke depan sambil menatap Jamal yang sedang berlutut di lantai. Kak Deska, bukan itu maksudku. Muka Jamal terus bergetar, suaranya juga ikut bergetar. Meski Deska sudah pensiun dari zona pengembangan, begitu dia melambaikan tangannya, entah ada berapa banyak bos besar yang akan maju untuk mengikuti Deska. Orang seperti ini barulah ketua mafia dunia malam yang sebenarnya. Jamal yang sekarang hebat tidak? Tentu saja hebat. Dia memiliki begitu banyak anak buah, setiap kali keluar selalu banyak orang yang mengikuti. Namun, waktu itu di bawah kepemimpinan Deska, dia hanyalah seorang anak buah dari anak buahnya Deska. Dia bahkan tidak layak menjadi pembawa sepatu Deska. Kalau begitu, apa maksudmu? Deska menatap Jamal tanpa ekspresi. Jamal panik, dia mana tahu kalau Deska akan kembali. Apalagi bisa begitu kebetulan bertemu di ruang pribadi ini. Kalau dari awal dia sudah tahu Deska ada di sini, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Kak Deska, aku salah. Aku akan menampar diriku. Kalian semua tampar muka kalian sendiri. Jamal mendongak untuk melihat Deska, setelah itu dia mengulurkan tangan dan mulai menampar mukanya sendiri tanpa henti. Tanpa ragu-ragu, 20 anak muda itu juga mulai menampar muka sendiri dengan gila-gilaan. Saat ini mereka sudah tahu siapa sebenarnya Deska. Walaupun saat ini Deska sudah tidak menjadi bos mafia, tapi tidak ada yang berani meragukan kemampuannya dalam memanggil pendukung. Dalam waktu singkat, suara tamparan terdengar membahana di seluruh ruang pribadi. Satu demi satu suara tamparan itu terdengar jelas. Selama Deska tidak berbicara, tidak ada yang berani berhenti. Ketika teringat cara kerja Deska dulu, mereka semakin kencang menampar diri mereka, tidak ada yang berani ragu-ragu. Sini, kemari kamu. Deska berjalan ke samping Valentino dan Rhys, kemudian menggerakkan jarinya untuk memanggil Jamal. Saat ini, Jamal baru berani berhenti menampar mukanya. Dia berjalan menggunakan lututnya ke hadapan Valentino dan Rhys. Lihat mereka baik-baik, ingat muka mereka, kata Deska dengan pelan. Jamal buru-buru mengangkat kepalanya, dia menatap Valentino dan Rhys dengan ragu-ragu. Kamu ada rabun jauh, maju lagi, lihat dengan jelas, kata Deska dengan sinis. Baik-baik. Jamal terus menganggukkan kepala, dia segera membelalakan matanya untuk melihat Valentino dan Rhys dengan jelas. Bab 671, Tuan Besar Valentino. Rhys dan Valentino masih mengobrol dengan suara yang pelan, seolah-olah mereka tidak peduli dan dari awal mereka memandang rendah Jamal. Sudah lihat? Yang kiri adalah Tuan Valentino, kalau yang kanan adalah Direktur Rhys. Apa kamu sudah mengingatnya? Tanya Deska sambil menatap Jamal. Jamal menganggukkan kepalanya dan menjawab. Sudah kuingat. Pemuda berusia 20 tahun yang dibawa Jamal juga diam-diam menganggukkan kepalanya dan mengingatnya. Baguslah kalau kamu sudah mengingatnya. Lain kali kalau kamu bertemu dengan mereka berdua, kamu harus memanggil mereka Tuan Besar. Nada bicara Deska terdengar santai, tapi memiliki kesan yang membuat orang tidak berani untuk menolaknya. Mata Jamal melebar, kemudian dia segera memanggil Valentino dan Rhys dengan hormat. Baik-baik. Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Rhys. Pemuda berusia 20 tahun itu lebih tidak berani untuk bimbang dan segera memanggil. Tuan Besar Valentino. Tuan Besar Rhys. Valentino melambaikan tangannya, Deska juga segera ikut melambaikan tangannya. Deska berkata, pergi sana. Baik-baik. Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Rhys, Kak Deska, kami pamit dulu. Seakan-akan baru diampuni, Jamal dan yang lainnya menyeka keringat mereka lalu segera berjalan keluar dari ruang VIP. Mereka bahkan langsung meninggalkan kantor pusat perdagangan Shailendra.
Setelah Jamal dan yang lainnya meninggalkan ruang VIP, Reese baru menatap Valentino lalu bertanya. Tuan Valentino, kamu punya dendam dengan wanita itu? Apa mau aku membantumu membereskannya? Valentino berpikir sejenak lalu dia berkata sambil mengibaskan tangannya. Tidak perlu, buang-buang waktu saja. Lagi pula dia dan Angel sudah mau pindah. Kedepannya dia tidak akan begitu berhubungan dengan orang-orang itu lagi. Melihat Valentino tidak ingin berbuat apa-apa, Reese pun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah keduanya mengobrol sebentar di ruang VIP, Valentino berdiri lalu bersiap-siap untuk pulang. Di lantai pertama, Reese berkata dengan nada yang sangat tulus. Tuan Valentino, apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan usulanku? Selama kamu memerlukan bantuan, aku bisa melakukannya untukmu hanya dengan sepatah kata darimu. Tadi dia sudah mengatakannya kepada Valentino di ruang VIP. Selama Valentino bersedia, Reese akan mengeluarkan modal untuk membangun sebuah perusahaan untuk Valentino. Valentino berpikir-pikir, kemudian dia tetap tidak langsung menerima usulan Reese. Kita bicarakan ini lagi setelah identitasku sudah selesai diurus. Baik. Reese mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan terus terang. Tuan Valentino, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Sekarang aku sedang menunggu untuk berinvestasi, bukan bersikap baik padamu dengan percuma. Valentino tertawa, kemudian berkata. Apa kamu tidak takut investasimu gagal? Aku percaya investasiku tidak akan gagal. Jawab Reese sambil tertawa. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Valentino, aku akan di sini untuk beberapa hari. Karena untuk sementara kamu tidak mempunyai rencana, aku juga tidak akan menasihatimu lagi. Kalau ada apa-apa, teleponlah aku. Atau kalau kamu memerlukan bantuan apapun, kamu juga boleh menghubungiku. Ujar Reese. Valentino menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Valentino naik ke mobil Mercedes-Benz-nya sambil dikawal oleh Deska, lalu pulang ke tempat tinggalnya yang di perumahan itu. Tuan Valentino, Direktur Reese memintaku untuk memberikanmu ini. Setelah Valentino turun dari mobil, Deska mengulurkan tangannya untuk menyerahkan sebuah kotak kecil. Apa ini? Tanya Valentino dengan sedikit curiga. Satu set kosmetik dan beberapa barang yang untuk Tuan Valentino. Kata Direktur Reese, dia mewakili Tuan Muda Rain meminta maaf kepada Nona Angel. Deska menjelaskan dengan hormat. Selain itu, sekarang sepertinya Tuan Valentino bisa memakai beberapa benda yang ada di dalam. Valentino terdiam, kemudian berpikir untuk menolaknya. Akan tetapi, Deska sudah kembali ke mobil dan menyalakan mesin mobil, kemudian dia langsung meninggalkan tempat. Valentino mengangkat-angkat kotak yang ada di tangannya. Dia menggeleng-geleng kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia berjalan masuk ke perumahan. Setelah dia tiba di rumah, Angel masih belum pulang. Valentino memasangkan kartu SIM ke ponselnya yang diberikan oleh Reese. Dia menelpon Angel. Setelah Valentino tahu kalau Angel sedang perjalanan pulang, Valentino baru merasa tenang. Apa kamu sudah mengingat pelat taksi? Tanya Valentino. Sudah, nanti akan kukirimkan padamu. Jawab Angel sambil tertawa manis. Valentino pernah memberitahu Angel kalau dia sendirian naik taksi, harus mengingat pelat taksi tersebut, lalu mengirimkannya kepada orang kepercayaannya. Setelah mengakhiri telepon, Valentino melempar kotak kecil dari Reese ke bawah tempat tidur. Sekarang Valentino merasa sedikit dilema karena Reese bersikap baik padanya. Apakah dia mau berhubungan baik dengan Reese? Masalah Rain selamanya adalah bom waktu. Setelah Valentino meletakkan kotak kecil tersebut, Valentino tiba-tiba melihat ada kotak yang penuh dengan mainan di bawah tempat tidur. Ketika Valentino melihat kotak isi mainan itu, dia pun menertawakan dirinya sendiri. Selama beberapa bulan ini, dia termasuk mengenang kembali masa kecilnya. Tidak bisa dipungkiri kalau Angel telah menjaga Valentino dengan sangat baik. Seperti orang tua memperlakukan anak kecil, Angel menyayangi Valentino. Apapun yang diinginkan Valentino, Angel akan berusaha untuk mendapatkannya. Valentino menarik kotak isi mainan itu, kemudian tanpa sadar menepuk-nepuk debunya. Namun, kotak tersebut sama sekali tidak berdebu karena Angel membersihkan tutupnya dengan sangat bersih. Ketika membukanya, Valentino lagi-lagi tertawa. Di dalam terdapat peluit kecil sampai mobil mainan yang besar. Masih ada Ultraman, Peppa Pig dan lain-lain. Berbagai mainan ada di dalam kotak.
Sangat susah dibayangkan kalau selama beberapa bulan ini barang-barang inilah yang telah menemani Valentino. Angel telah mencuci benda-benda ini dengan bersih lalu menyusunnya dengan rapi. Sepertinya Angel juga ingin menjaga baik benda-benda ini sebagai kenangan mereka berdua. Valentino mengelus mainan-mainannya dengan lembut, dalam hati dia merasa terharu. Ini? Valentino tiba-tiba melihat tumpukan kain yang rapi. Apa ini foto dari aula leluhur keluarga Wijaya? Valentino segera membuka tumpukan kain itu. Benar saja, di dalam terdapat sebuah kunci kecil. Tidak disangka ternyata barang-barang ini tidak hilang. Sejak Valentino menemukan dua benda ini di aula leluhur keluarga Wijaya, dia selalu membawa mereka kemana-mana. Seharusnya ketika dia menginap di rumah sakit, Angel membantu Valentino menyimpannya. Lalu, setelah dia keluar dari rumah sakit, Angel meletakkan kedua benda tersebut di dalam kotak mainan. Hanya saja, ponsel Valentino pasti sudah hilang. Jadi, foto yang diambilnya pun ikut hilang beserta ponselnya. Akan tetapi, DNA itu telah sempurnanya melekat di benak Valentino. Pada saat ini, Valentino mengingat kembali DNA itu, dan pikirannya mendadak menjadi jelas. Beberapa saat yang lalu, ingatan Valentino kembali ke masa sebelum dia berusia 8 tahun. Karena tidak ada orang dan kejadian yang menempati benaknya, jadi Valentino masih mengingat jelas akan hal-hal sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari kalau foto itu adalah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya yang sebenarnya. Seharusnya itu foto yang diambil dari atas. Seperti itulah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya. Ketika koridor dan kamar tempat tidur digabung menjadi satu, ia akan membentuk huruf tinggi. Saat masih kecil, Valentino sering bermain di rumah Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya juga sering menggandeng tangan Valentino sambil berjalan-jalan mengelilingi rumah. Namun kemudian Valentino bertambah besar, dia pun sudah jarang ke rumah Tuan Besar Wijaya seperti saat dia masih kecil. Setelah Tuan Besar Wijaya meninggal dunia, kesempatan seperti itu sudah tidak ada lagi, jadi ingatannya juga menjadi agak buram. Bab 672, Aku adalah Tommy Wijaya. Setiap ingatan Valentino ketika dia kembali menjadi anak kecil berusia 8 tahun menjadi sangat jelas dan muncul di dalam benaknya. Sepertinya rahasia besar ini masih tersembunyi di tempat tinggal Tuan Besar Wijaya. Kakek tetap menginginkanku kembali ke keluarga Wijaya, tapi sekarang untuk kembali ke kota Neo saja aku tidak bisa. Valentino pun menertawakan dirinya sendiri lalu dia menghela napas. Dia menyimpan kembali barang-barang tersebut ke dalam kotak mainan dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian Angel sudah pulang. Dari tampangnya, sepertinya hari ini dia sudah bertemu dengan hal yang menyenangkan. Valentino membuka mulutnya dan hendak bertanya, tapi Angel tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Wah, Tino! Penampilan Tino hari ini tampan sekali, aku sampai hampir tidak bisa mengenalimu. Angel langsung berlari menghampiri Valentino. Seperti seorang penggemar, mata Angel berseri-seri menatap Valentino. Valentino berdeham, lalu berkata, Nona, tolong jaga sikapmu. Kamu ini pernah menjadi CEO perusahaan loh. Aku tidak mau. Untuk apa aku menjaga sikapku saat bersamamu? Aku juga tidak memerlukan hal-hal tak berguna itu. Angel memanyunkan bibirnya, dia sama sekali tidak peduli. Angel yang sekarang hanya ingin menjadi wanita biasa bagi Valentino. Baiklah. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah sambil tersenyum. Dia mencolek hidung Angel dengan kasih sayang. Sedangkan Angel meletakkan kedua lengannya di belakang lalu mencondongkan wajahnya sedikit sambil memejamkan matanya, dia membiarkan Valentino mencolek hidungnya. Angel malah tidak berniat untuk bertanya sama sekali mengenai dari mana datangnya pakaian Valentino. Seolah-olah dia tidak penasaran sedikit pun. Hal ini membuat Valentino sedikit terkejut. Valentino hanya mempunyai uang 400.000 dari Angel, tapi Angel sama sekali tidak penasaran tentang berapa harga seluruh pakaiannya dan dari mana asalnya. Valentino menggaruk-garuk kepalanya, lalu dia akhirnya bertanya. Angel, kamu tidak mau menanyakanku apa-apa? Angel bertanya balik. Tanya apa? Kamu tidak mau bertanya tentang pakaianku ini? Tanya Valentino setelah diam sesaat. Tidak. Angel menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas lalu berkata, Aku tahu kalau suamiku bukan orang biasa, jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan terkejut.
Selain itu, aku juga tahu tidak peduli berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku karena aku tahu kamu tidak akan mencelakaiku. Jadi, untuk apa aku banyak bertanya lagi? Sekarang aku sudah paham, aku tidak perlu tahu banyak hal, aku hanya perlu tahu kalau kita saling mencintai. Itu saja sudah cukup. Ucapan Angel membuat Valentino sangat tersentuh. Setelah hal yang mereka alami selama beberapa bulan ini, cara berpikir Angel juga sudah banyak berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perasaan mereka berdua. Sebenarnya, Valentino ragu sejenak lalu lanjut berkata, "Aku adalah anggota keluarga Wijaya yang dari kota kamu itu." Ketika Angel mendengar itu, dia tidak terkejut dan ekspresinya juga tidak berubah sama sekali. Seolah-olah apapun identitas Valentino, itu tetap tidak akan memengaruhi Angel. Sebenarnya tidak peduli siapapun Valentino, Angel tetap akan memperlakukan Valentino dengan baik seperti dulu. Setelah Valentino mengucapkan kalimat pertamanya, dia tidak bisa menyimpan rahasia-rahasianya yang selanjutnya lagi. "Valentino adalah namaku yang sekarang. Mengenai yang pernah dikatakan Pak Hendri kepadamu, alasan kenapa nama Valentino tidak pernah muncul di pohon keturunan keluarga Wijaya adalah karena di pohon keluarga Wijaya namaku adalah Tommy Wijaya. Kakekku yang menamaiku sendiri. Aku yang memberimu mahar sebesar 18 miliar itu dariku. Jadi saat orang yang datang untuk mengantar mahar itu berkata kalau dia datang untuk mewakili tuan mudanya membayar utang, maksudnya adalah utangku ketika kita menikah dulu. Aku yang memusnahkan grup Kingston karena Rain menyentuhmu. Aku juga yang melenyapkan grup Ika karena masalah Jenny. Mengenai Hans, kalian juga sudah tahu. Keluarga Willianto Cotaneo langsung hancur dalam satu malam juga kerjaanku. Chloe memanggilku tuan besar karena dia takut aku akan membunuhnya. Aku yang berinvestasi ke dalam pusat kebugaran Maple Dawn untuk Danu. Sultan Tino yang di ruang siaran langsung Jenny juga adalah aku. Malam itu saat aku menjemput nenek untuk periksa ke dokter, aku pergi ke kediaman keluarga Wijaya. Orang yang kamu lihat dari helikopter adalah aku juga melihatmu dari jendela. Akulah ketua asosiasi Valentino Empire. 3 keluarga bangsawan Cotaneo beserta grup Nagasan dan anggota-anggota kamar dagang Cotaneo semuanya adalah bawahanku. Lalu, Valentino diam sejenak, kemudian dia langsung menceritakan segalanya. Saat mendengar Valentino mengatakan satu persatu hal, Angel yang awalnya sudah mempersiapkan dirinya masih tidak bisa menahan diri dan melebarkan kedua matanya. Dia tahu kalau Valentino kuat, tapi dia tidak menyangka ternyata Valentino sekuat itu. Pantas saja bos-bos besar Cotaneo sangat menghormati Valentino. Pantas saja pada hari ulang tahun Angel, Arvin dan lainnya memberikan Angel villa, mobil sport dan lain-lain dengan mudah. Ternyata semua itu adalah kerjaan Valentino. Semua itu karena ada hubungannya dengan Valentino. Valentino, suami Angel, adalah pria yang pernah berdiri di puncak tertinggi dan terhormat Cotaneo. Suaminya pernah menguasai satu Cotaneo. Kekacauan yang terjadi pada Cotaneo beberapa bulan lalu ternyata semuanya berhubungan dengan Valentino. Angel sudah memahami segalanya. Walaupun dulu Angel memiliki beberapa tebakan, sekarang saat dia mendengar Valentino mengaku sendiri, Angel merasa terkejut dan jantungnya pun berdetak dengan cepat. Seperti ombak laut, perasaannya naik lalu turun, membuat Angel terkesiap dan terdiam. Zona pengembangan kota Arteria dibangun untukmu. Saat itu, aku ingin memberimu kota Arteria. Bos di balik layar Maple Rain Real Estate adalah aku. Aku menamakan perusahaanku Maple Rain karena kamu menyukai sirup maple dan hujan. Setelah Valentino selesai berbicara, Angel benar-benar terkejut. Seakan-akan sekujur tubuhnya sudah tersengat listrik, Angel menatap Valentino dengan mata yang melebar dan tercengang. Awalnya dia mengira dia bisa menjaga sikap tenangnya, tapi sekarang semuanya sudah hancur. Setelah beberapa menit, Angel baru menghela napas. Dengan bibir yang gemetar, dia berkata, Kamu, Maple Rain? Seharusnya aku dari awal sudah kepikiran akan hal itu." Valentino tersenyum, lalu dia menjawab, "Aku tidak memberitahumu karena dilarang oleh keluarga Wijaya. Mereka tidak mau aku berkeliaran di luar menggunakan nama keluarga Wijaya. Jadi, asosiasi Valentino Empire tidak ada kaitannya dengan keluarga Wijaya. Kekuasaanku di Cotaneo juga milikku seorang, bukan milik keluarga Wijaya. Pada hari perayaan perusahaan, kamu bilang kamu tidak mau disindir dan dipandang rendah oleh orang lain. Kamu ingin membuat orang-orang yang pernah meremehkanmu menyesal. Jadi aku berpikir, aku akan memberikan Cotaneo kepadamu lalu kita berdiri di puncak Cotaneo bersama-sama. Dengan begitu keinginanmu pun terkabul.
Kemudian aku menyadari kalau menaklukkan kota Neo saja sama sekali tidak cukup. Ketika Valentino mengatakan semua ini, nada bicaranya terdengar sangat tenang. Dia tidak arogan dan mengeluh, dia berbicara dengan sangat santai. Akan tetapi, Angel dapat membayangkan kalau selama proses itu, Valentino pasti sudah bekerja dengan sangat keras. Saat ini perasaan Angel sangat campur aduk sampai dia merasa kewalahan. Pikirannya juga menjadi kacau.